Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kemanakah perginya orang mati. Apakah orang mati pergi ke surga atau ke neraka? Atau di manakah dia sebenarnya? Baik, dalam pembahasan kali ini kita akan bahas tuntas mengenai keberadaan orang mati sesuai dengan yang tertulis di Alkitab. Sering sekali pada saat kita pergi melayat orang meninggal yang beragama Kristen, kadang kita mendengar ucapan kata-kata penghiburan yang isinya yang menyatakan bahwa orang tersebut, orang yang meninggal tersebut sudah tenang bersama Bapa di surga. Artinya, orang yang meninggal tersebut sudah masuk surga. Tapi pada kenyataannya, benarkah demikian? Apakah pemahaman itu benar? Sebagai orang Kristen, kadang saya merasa malu bahwa ternyata banyak dari orang Kristen yang tidak memahami hal sesimpel ini dalam iman kekristenan. Bahkan ada juga pendeta yang pernah saya dengar yang mengatakan bahwa orang meninggal atau orang mati tersebut sudah masuk surga, sudah berada di surga. Perkataan ini diucapkan oleh salah seorang pendeta ketika sedang mengucapkan kata-kata penghiburan di rumah yang sedang berduka. Kita sudah lama menjadi Kristen, sudah turun-temurun, bahkan mungkin dari kakeknya kakek kita, dari kakeknya ayah kita, dari kakek kita, dari ayah kita, sampai ke kita, yang sejak lahir sudah menjadi Kristen. Tetapi hal-hal sesederhana ini pun dalam iman kekristenan kita tidak bisa pahami, bahwa sebenarnya kemanakah perginya orang yang sudah meninggal itu? Benarkah dia sudah masuk surga atau belum? Kemanakah sebenarnya perginya manusia setelah meninggal? Baik, kita akan bahas tuntas sesuai ayat-ayat yang tertulis dalam Alkitab dan perkataan Yesus. Pertama, mari kita lihat dulu. Jika kita jalan-jalan melewati pemakaman atau kita pergi ziarah ke tempat pekuburan orang-orang Kristen, maka tentu di setiap salib kuburan atau nisan orang yang sudah meninggal di sana, kita akan melihat tulisan yang mengatakan begini. Kalau orang Batak, di situ pasti ditulis Dison Maradian, atau kalau dalam bahasa Inggris ditulis Rest in Peace, atau kalau di bahasa Indonesia telah beristirahat dalam damai. Kadang ditulis menanti pagi yang cerah. Sebagian di salib atau di nisan tersebut tertulis kutipan ayat-ayat Alkitab, tapi belum pernah saya lihat ada tulisan orang ini telah sampai ke surga atau orang ini sudah ada di surga bersama Allah. Nah, dari sini saja dulu kita lihat, belum lagi dari ayat-ayat Alkitab dan perkataan Yesus mengenai orang mati. Kita bisa menyimpulkan apakah orang yang sudah meninggal itu sudah pergi ke surga, ataukah dia hanya tertidur di situ, beristirahat di situ, sampai masa penghakiman nanti, atau menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali yang dijanjikannya itu. Kalau dia sudah di surga, tentu saja di salibnya itu akan ditulis, atau di nisannya itu akan ditulis, orang ini telah pergi ke surga, atau orang ini telah bersama Bapa di surga. Dia tidak ada di sini lagi. Kan nggak mungkin orang meninggal itu ada jadi dua orang atau jadi dua bagian ketika sudah meninggal. Yang satu tinggal beristirahat di dalam kubur dan yang satunya lagi ada di surga bersama Allah. Itu tidak mungkin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat jika kita mengacu kepada ucapan Yesus. Apa pendapat Yesus tentang orang mati? Setiap kali Yesus mengucapkan tentang kondisi orang mati, beberapa contohnya pada saat dia mau menghidupkan orang mati, anak janda di Nain, anak gadis dari seorang terkemuka bernama Yairus, Lazarus saudara Maria dan Marta, Yesus selalu mengatakan, "Bangunlah." Ini membuktikan bahwa secara tidak langsung Yesus menyatakan orang ini tidur. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa orang ini telah sampai ke surga atau orang ini telah berada di surga. Yesus adalah Allah yang maha mengetahui segalanya. Jika benar orang mati itu sudah masuk surga, masakan Yesus tidak mengatakan bahwa orang ini telah masuk surga? Berarti dari ungkapan
Yesus ini kita bisa simpulkan bahwa orang mati itu tidak masuk atau belum masuk ke surga. Dia hanya beristirahat sambil menunggu kebangkitan. Dia hanya tertidur. Salah satu ucapan Yesus tentang orang meninggal, bahwa orang meninggal adalah tidur, tertulis dalam Markus 5 ayat 39. Sesudah Yesus masuk, dia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Itulah perkataan Yesus yang tertulis dalam Markus 5 ayat 39. Kita lihat yang ketiga. Yang ketiga adalah Lazarus dibangkitkan. Ketika Lazarus dibangkitkan, dia sudah 4 hari meninggal. Berarti sudah 4 hari dong dia berada di surga. Berarti dia sudah tenang di surga selama 4 hari. Bayangkan, sudah tenang di surga. Nah, ketika Yesus membangkitkan Lazarus, berarti Yesus mengganggu kesenangan Lazarus, ketenangan Lazarus di surga. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus dan Lazarus turun dari surga, kemudian bangkit lagi di bumi, pasti Lazarus akan marah, akan kesal, akan kecewa. Jika dia sudah berada di surga, lalu kemudian diturunkan lagi ke bumi yang penuh dengan dosa ini, yang penuh penderitaan ini, ke dunia fana ini. Sementara tadinya dia sudah senang di surga, sudah damai di surga. Malah diturunkan ke bumi, malah dibangkitkan lagi di dunia. Ya tentu saja Lazarusnya pasti kesal dong. Sedangkan kita saja, jika sedang bermimpi indah, pada saat tidur kita mimpi indah. Katakanlah kita mimpi jadi orang kaya, atau kita mimpi sedang senang-senang sama teman, atau sedang bersama pacar. Lalu tiba-tiba seseorang membangunkan kita. Kita pasti kesal dong sama orang tersebut. Itu baru mimpi loh. Apalagi lah kalau yang sudah 4 hari meninggal, yang menurut kepercayaan orang pada umumnya sudah di surga. Berarti selama 4 hari sudah senang di sana, sudah tenang di surga, sudah melihat keindahan surga, sudah merasakan suasana surga yang begitu menyenangkan. Tiba-tiba dia dikembalikan ke bumi, dikembalikan oleh Tuhan Yesus. Bukankah dia akan sangat kesal sekali jika dia sudah di surga tetapi tiba-tiba dikembalikan lagi ke bumi? Tapi Lazarus dan saudara-saudaranya malah bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Itu membuktikan bahwa Lazarus tidak pergi ke surga pada saat dia meninggal, atau tidak berada di surga pada saat dia meninggal. Hal ini membuktikan bahwa Lazarus yang sudah meninggal belum sampai ke surga. Dia tidak ada di surga. Dia hanya beristirahat di kuburnya. Maka dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa orang meninggal belum langsung masuk ke surga. Kebangkitan Lazarus tertulis dalam Yohanes 11 ayat 38 sampai 54. Mari kita lihat yang keempat. Menurut Alkitab, semua orang yang diangkat ke surga dalam keadaan hidup, bukan dalam keadaan mati, sebagaimana tertulis dalam Kejadian 5 ayat 24, bahwa Henokh diangkat Allah ke surga dalam keadaan hidup. Kemudian Elia juga diangkat ke surga dalam keadaan hidup, yang tercatat dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Jadi ayat-ayat ini juga membuktikan bahwa penghuni surga itu adalah orang-orang hidup, bukan hantu atau roh, atau orang mati. Kemudian kita lihat yang selanjutnya adalah Musa. Musa diangkat Allah ke surga setelah dia dibangkitkan, walaupun dia sempat mengalami kematian. Seandainya orang mati bisa masuk surga, maka Musa tidak perlu dibangkitkan dulu sebelum dibawa ke surga. Bukankah dia sudah di surga ketika dia mati? Lalu untuk apa Tuhan kurang kerjaan membangkitkan dia lagi untuk dibawa ke surga? Jika orang mati sudah masuk surga, untuk apa Tuhan membangkitkan Musa lagi, lalu membawanya naik ke surga? Keadaan Musa tercatat dalam Yudas 1 ayat 9. Yang kelima, mari kita lihat bagaimana Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga setelah bangkit dari antara orang mati. Begitu mati, Yesus tidak otomatis langsung berada di surga. Ketika Yesus mati, dia beristirahat. Dia tidak pergi ke surga. Yesus tidak pergi kemana-mana, tetapi dia beristirahat, benar-benar beristirahat. Nah, setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah dia naik ke surga, yang tercatat dalam Lukas 24
ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-53. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-6. Mari kita simak ucapan para orang-orang terdahulu yang dekat dengan Allah. Orang-orang percaya pilihan Allah. Hamba-hamba Allah terdahulu yang begitu hebat, yang begitu memahami akan keadaan atau kondisi kehidupan ini, yang begitu memahami akan keadaan iman atau kondisi iman mereka. Ketika mereka mengetahui bahwa waktu mereka sudah tiba, kematian mereka sudah dekat, mereka selalu mengatakan bahwa mereka akan menempuh segala jalan fana. Mereka tidak pernah bilang bahwa mereka akan berangkat ke surga, akan pergi ke surga. Sebagaimana tertulis dalam Yosua 23 ayat 14 dan 1 Raja-Raja 2 ayat 2. Raja Daud dan Yosua pada saat mau menjelang kematiannya, mereka mengatakan bahwa mereka akan menempuh segala jalan fana. Mereka tidak pernah mengatakan bahwa mereka akan berangkat ke surga, karena mereka tahu, begitu mati, mereka tidak langsung masuk ke surga. Mereka harus menunggu dulu. Mereka beristirahat dulu dalam kubur mereka. Setelah penghakiman nanti, baru mereka naik ke surga. Atau setelah kedatangan Yesus, setelah Yesus bangkit dari antara orang mati dan membawa orang-orang percaya ke surga, barulah mereka ikut naik ke surga. Kalau kita lihat dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata fana artinya tidak ada lagi, tidak terhitung lagi, lenyap, hilang, buntu, rusak, selesai. Itulah artinya dari kata fana. Tidak mungkin dikatakan bahwa mereka akan menempuh segala jalan fana, jalan buntu, atau selesai, atau habis, kalau mereka akan langsung masuk ke surga setelah mati. Mustahil mereka tidak mengetahui hal itu, karena mereka tahu bahwa mereka akan mati, lenyap, hilang, buntu, walau hanya sementara sampai Yesus datang. Makanya mereka mengatakan akan menempuh segala jalan fana, bukan mengatakan akan menempuh perjalanan ke surga atau akan pergi ke surga. Baik, selanjutnya kita akan melihat yang ke-7. Jika orang mati sudah tenang di surga, jika orang mati sudah berada di surga, untuk apa orang yang sudah mati dibangkitkan lagi pada hari kiamat nanti? Supaya bisa dibawa ke surga? Untuk apa Yesus datang kedua kali lagi ke dunia ini pada saat kedatangannya yang kedua kali nanti untuk membangkitkan orang-orang mati pada hari kiamat? Untuk apa lagi ada penghakiman jika orang-orang yang sudah meninggal sudah sampai ke surga? Bukankah jika hal seperti ini terjadi akan menyatakan bahwa Allah itu kurang kerjaan? Masa orang-orang yang sudah tenang di surga, sudah senang di surga, dibangunin lagi, disuruh lagi turun ke bumi supaya dibangkitkan, kemudian dibawa lagi kembali ke surga? Itu namanya kurang kerjaan. Coba baca Wahyu 19 ayat 11 sampai 16 dan Yohanes 5 ayat 28 sampai 29. Kemudian yang ke-8, kita simak lagi pernyataan berikut. Allah adalah Allahnya orang hidup, bukan Allahnya orang mati. Allah berada di surga dan dinyatakan di sana bahwa semua yang di hadapan Allah adalah hidup. Berarti tidak ada orang mati di hadapan Allah. Berarti pada saat orang mati itu tidak masuk ke surga, maka otomatis orang tersebut akan langsung hidup jika dia masuk ke surga. Kenapa demikian? Ya karena dikatakan bahwa Allah adalah Allahnya orang hidup dan semua yang ada di hadapan Allah adalah hidup. Masakan di surga ada orang mati? Jika pernyataan yang demikian dikatakan di tempat Allah, di hadapan Allah, berarti jika di surga ada orang mati, ayat ini berbohong dong. Berarti ayat ini tidak benar dong. Baca Lukas 20 ayat 38. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan dia semua orang hidup. Itulah yang tertulis dalam Lukas 20 ayat 38. Jelas dinyatakan bahwa Allah itu adalah Allahnya orang hidup. Dan semua yang di hadapan Allah itu hidup, akan hidup. Kalau begitu, kenapa ada cerita di Alkitab tentang Lazarus dan orang kaya? Di mana Lazarus dan orang kaya
meninggal dan bertemu di surga dan neraka. Cerita Lazarus dan orang kaya itu hanyalah perumpamaan. Itu tidak benaran terjadi. Cerita itu hanyalah perumpamaan yang dipakai oleh Yesus untuk mengajar orang Yahudi pada saat itu. Sama seperti perumpamaan tentang seorang penabur gandum yang menggambarkan tentang keadaan iman orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang tertulis dalam Matius 13 ayat 3 sampai 23 dan Lukas 8 ayat 4 sampai dengan 15. Perumpamaan bukan keadaan yang sebenarnya. Itu hanyalah ungkapan untuk mempermudah pemahaman kita tentang hal kerajaan surga. Perumpamaan tentang Lazarus dan orang kaya tertulis di Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31. Lalu kenapa pada saat Yesus mengajar sering sekali memakai perumpamaan? Adakah alasannya? Tuhan Yesus mengajar memakai perumpamaan supaya orang-orang bebal semakin bebal dan orang-orang pilihan bisa diselamatkan. Yesus mengajar memakai perumpamaan atau alasan Yesus mengajar memakai perumpamaan tertulis dalam Matius 13 ayat 10 sampai 17. Yang intinya dari ayat itu adalah bahwa Yesus memakai perumpamaan supaya orang-orang bebal atau orang-orang bodoh tetap dalam kebodohannya dan kebebalannya. Bahkan mereka akan semakin bodoh dan semakin bebal. Akan tetapi orang-orang yang mau menerima kebenaran dan memikirkannya akan diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk memahami dan mereka akan diselamatkan. Itulah alasannya kenapa sering sekali terdapat perumpamaan dalam pengajaran Yesus Kristus. Jadi jika kita kembali lagi ke cerita Lazarus tadi, bukankah cerita ini hanyalah perumpamaan? Maka jika kita memahami perumpamaan tersebut sebagai keadaan yang sebenarnya, yang menggambarkan orang mati, bahwa orang mati telah sampai ke surga, berarti di bagian manakah kita? Atau masuk ke golongan yang manakah kita? Apakah kita termasuk bagian dari golongan orang-orang bebal dan orang-orang bodoh? Atau apakah kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mau menerima kebenaran dan memikirkannya sesuai dengan maksud dan tujuan perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus tersebut dengan meminta pertolongan Roh Kudus? Alkitab menjelaskan bahwa keadaan orang mati adalah sewaktu seseorang mati, ia tidak ada lagi. Kematian adalah kebalikan dari kehidupan. Orang mati tidak dapat melihat atau mendengar atau berpikir. Tidak ada satu bagian pun lagi dari diri mereka yang tetap hidup setelah tubuh mati. Kita tidak mempunyai jiwa atau roh yang kekal, yang tidak dapat mati. Tetapi orang mati, mereka sama sekali tidak sadar akan apapun. Orang mati tidak dapat mengasihi atau membenci, dan bahwa tidak ada pekerjaan atau rancangan atau pengetahuan atau hikmat bagi mereka lagi. Tertulis dalam Pengkhotbah 9 ayat 5, ayat 6, ayat 10. Demikian pula Mazmur 146 ayat 4 yang mengatakan bahwa waktu seseorang mati, lenyaplah segala pikirannya. Manusia itu fana atau berkematian dan tidak terus hidup. Setelah tubuh mati, hidup kita bagaikan api pada sebatang lilin. Sewaktu dipadamkan, apinya tidak pergi kemana-mana. Tetapi api itu tidak ada lagi. Api itu hilang lenyap sampai kita menghidupkan lilin itu lagi, supaya apinya hidup lagi. Begitulah kira-kira kondisi manusia. Jadi jika kita mengatakan bahwa orang mati itu pergi ke surga, berarti kita sesat. Yang katanya bahwa orang meninggal itu sudah di surga, berarti kita sesat. Atau sudah tenang bersama Bapa di surga, sudah berada di surga. Kalau begitu enak dong, berarti manusia tidak akan pernah mati dong. Berarti kalau demikian, firman Tuhan yang menyatakan kepada Adam dan Hawa ketika di Taman Eden dulu, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, bahwa jika mereka memakan buah larangan itu, maka akan mati. Berarti Allah bohong dong dalam hal itu. Kalau manusia meninggal, dia masih bisa pergi ke surga atau langsung ke surga, berarti dia bukan mati.
hanya berubah bentuk saja atau hanya berpindah tempat saja. Jika demikian, berarti Allah bohong dong tentang firman-Nya. Karena manusia tidak pernah mati seperti firman-Nya yang diucapkan tadi. Tidak ada satu ayat pun di Alkitab yang mengatakan bahwa orang mati itu pergi ke surga atau orang meninggal sudah berada bersama-sama Bapa di surga. Justru Alkitab menegaskan secara jelas bahwa orang mati itu sudah tidak tahu apa-apa lagi. Sudah selesai. Tidak ada pikiran lagi. Tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Berarti kalau ada orang yang mengatakan bahwa orang yang meninggal itu sudah masuk surga, sudah bersama Allah, kita sudah bisa simpulkan apakah orang tersebut paham atau tidak tentang ajaran iman kekristenan mengenai kematian. Jadi jangan sesat mengenai kemana perginya orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal itu tidak pergi kemana-mana. Dia menunggu, beristirahat, menunggu datangnya penghakiman, kebangkitan, kedatangan Yesus yang kedua kali dan membawa kita semua ke surga. Jadi jangan kita pernah sesat mengatakan bahwa orang meninggal atau orang mati itu sudah berada di surga. Karena dengan demikian berarti pemahaman kita tentang orang mati sesat. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin.